Bagaimana orang beriman harus hidup? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, setiap perayaan Natal maupun perayaan Paskah, kita selalu diajak untuk membaharui janji-janji baptis kita. Hal ini tentunya memiliki tujuan yang mendasar, bahwa semangat hidup orang beriman haruslah terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Supaya diingat bahwa orang beriman, ia tidak hidup seperti orang yang tidak memiliki iman kepada Allah. Ia perlu memperbaharui, atau kita perlu memperbaharui janji-janji baptis kita, agar tahu bagaimana kita bisa menunjukkan cara hidup sebagai orang yang bertuhan. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan suci yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini mengajarkan tentang bagaimana sebagai orang beriman kita harus hidup. Dalam bacaan Injil, Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus mengatakan bahwa Nikodemus perlu dilahirkan kembali. Apa yang dikatakan Yesus ini tentang pembaptisan, bahwa sebagai pengikut Kristus, Nikodemus dan kita sekalian perlu menyadari bahwa ketika kita dibaptis, kita mengalami suatu kehidupan yang baru, suatu semangat hidup yang berbeda ketika kita belum mengenal Kristus dan jalan-jalannya. Menurut Yesus, bahwa setiap kita yang dibaptis perlu dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Semangat hidup kita sebagai orang beriman perlu untuk diperbaharui terus-menerus. Hidup model apa? Atau hidup dari Roh Kudus itu seperti apa yang dimaksudkan Yesus dengan kelahiran kembali? Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa para rasul yang sudah dibaptis dan mengikuti Kristus memiliki suatu semangat hidup beriman yang sungguh luar biasa. Dan untuk zaman kita saat ini, boleh kita katakan sangat terlalu ideal, sulit dijangkau. Bagaimana mungkin? Karena para rasul yang hidup pada waktu itu tidak menganggap apa yang dimiliki itu adalah miliknya sendiri, yang dinikmati seorang diri dan tanpa mempedulikan orang lain. Mereka menjual tanah, menjual seluruh apa yang mereka miliki. Hasil dari penjualan itu dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada semua orang. Akhirnya apa? Tidak ada seorang pun yang kekurangan dalam kehidupan mereka. Maka jika ditanya bagaimana seorang beriman harus hidup, seperti yang dikatakan dalam bacaan,
bahwa orang beriman tidak menganggap apa yang dimiliki adalah kepunyaannya sendiri yang dinikmati tanpa mempedulikan kehidupan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, hidup seperti ini di zaman kita terlalu idealistis. Tetapi ada makna yang mendasar, ada hal yang mendasar, ada kebenarannya bahwa dalam hidup bersama orang yang bertuhan itu tidak ego, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan ia harus selalu peduli dengan sesamanya. Saudara-saudari terkasih, apakah Anda dan saya adalah orang beriman? Bagaimanakah kita harus hidup? Orang beriman tidak menganggap atau tidak mementingkan dirinya sendiri. Di mana orang beriman hidup, tidak ada orang yang menderita kekurangan di sana. Semoga Tuhan memberkati kita semua.